Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo Teens, kembali lagi di acara TFC. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan sebuah bagian dari firman Tuhan yang akan menolong kehidupan kita sebagai remaja-remaja Tuhan untuk melihat bagaimana hidup kita di dalam Tuhan. Bersama dengan saya, Cynthia Juliana Kristianti, calon pendeta GKI Gatot Subroto Purwokerto. Teens, pada saat ini, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jika pada saat ini kami Tuhan berikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kami percaya betul bahwa ini adalah bentuk kasih setia Tuhan yang hendak membentuk kehidupan kami sebagai remaja-remaja Tuhan untuk semakin serupa dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami memohon hikmat pengertian Roh Kudus sehingga kami pun dapat memahami setiap firman dan itu dapat sungguh-sungguh bertumbuh di dalam diri kami dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teens, pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema yaitu hidup baru dari kitab Roma pasal ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Saya akan membacakan salah satu ayat yang begitu menarik pada saat ini, yaitu dari Roma pasal ke-6 ayat ke-4. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Teens, apakah menjalani kehidupan yang baru di dalam iman adalah sesuatu yang mudah? Tentu saja kita menyadari itu sesuatu yang tidak mudah. Orang dapat dengan mudah kembali ke dalam kehidupannya yang lama. Berbicara itu mudah, tapi melakukannya adalah sesuatu hal yang belum tentu mudah. Nah, perubahan hidup akan sulit jika dilakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang terus-menerus sehingga itu menjadi karakter negatif dalam diri. Nah, itu akan sulit untuk berubahnya. Nah, tetapi tidak mungkin rasanya jika kita mau berubah, kemudian kita tidak mau untuk mengambil resiko. Nah, untuk menjalani hidup baru, dibutuhkan keberanian untuk mengakui kelemahan diri dan juga mengubahnya. Diperlukan rasa malu akan perbuatan yang salah sehingga ketika melakukan itu kita siap untuk menerima konsekuensinya. Nah, pada waktu itu Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa orang percaya dimungkinkan untuk menerima dan mengalami hidup yang baru. Ketika seseorang, kita semua meninggalkan dosa-dosa yang lalu dan menjalani hidup baru, kehidupan lamanya telah mati. Seseorang yang mengimani bahwa Kristus telah mati untuk menebus manusia dari dosa, maka hidupnya akan meneladan Kristus. Hidup baru dalam Kristus adalah hidup yang selaras dengan teladan Kristus. Mengupayakan hidup selaras dengan kehendak Tuhan tentu saja perlu diupayakan oleh setiap orang beriman setiap hari. Orang percaya yang meyakini bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, itu dimungkinkan untuk hidup dalam hidup yang baru setelah kehidupan lamanya mati. Teens, menjalani kehidupan yang baru tidaklah mudah. Meninggalkan perbuatan dosa tidaklah mudah. Namun demikianlah, kita harus terus mengupayakan hidup yang baru, bahwa itu bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Ketika kita mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan untuk kita, maka kita akan meresponnya dengan cara menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Setiap hari,
kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita melihat bukti kasih Tuhan, banyak wujud nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sebagai ungkapan syukur, sudah selayaknya kita meninggalkan perbuatan dosa dan hidup dalam hidup baru. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang untuk semakin hidup, semakin selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jika pada saat ini kami melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami, bahwa kami sebagai orang-orang percaya, kami telah menerima kehidupan baru di dalam Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, ajar kami untuk terus memelihara kehidupan kami di dalam Tuhan, sehingga seluruh apapun yang kami lakukan, itu dapat sungguh-sungguh menunjukkan cinta kasih Tuhan yang nyata di dalam diri kami, melalui diri kami, bagi siapapun yang ada di sekeliling kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai remaja-remaja Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kehidupan kami dan membentuk hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan memampukan kita semua. Sampai jumpa di acara TFC selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.